Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Jefferly. Di video kali ini, saya akan membahas tentang memilih antara self-publishing atau major publishing. Jadi di video kali ini, saya akan jelaskan beberapa gambaran tentang self-publishing dan major publishing untuk teman-teman yang baru pertama kali hendak menerbitkan sebuah buku. Jadi bagi Anda yang masih bingung bagaimana memilih jalur penerbitan, silakan tonton video kali ini. Ide video ini berawal dari beberapa pertanyaan yang saya dapatkan di blog, seperti misalnya dari Rosliza. Dia bertanya, dia sudah menyelesaikan sebuah novel dan ingin menerbitkan novel tersebut, tapi nggak tahu kemana harus diajukan. Atau seperti pertanyaan dari Andi, dia sudah punya novel, belum jadi, dan mau menerbitkan tapi bingung antara harus bekerja sama dengan penerbit atau memilih self-publishing. Nah, di video kali ini saya akan kasih gambaran tentang dua jalur penerbitan tadi, sehingga Anda yang ingin menerbitkan buku bisa memilih jalur penerbitan yang paling cocok untuk Anda. Pertama kita bahas tentang major publishing. Simpelnya adalah dengan menggunakan cara ini kita akan menerbitkan buku dengan bekerja sama dengan penerbit-penerbit besar. Misalkan seperti penerbitnya di kelompok Gramedia, penerbit-penerbit lain, misalkan Bentang Pustaka, Bukune, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita nerbitin buku lewat penerbit tadi, itu artinya kita memilih major publishing. Keunggulan dari jalur penerbitan ini ada 3. Yang pertama adalah distribusinya yang luas. Maksudnya gini, ketika buku kita terbit, untuk soal distribusi buku, kita tidak perlu pusing, karena dari penerbit mereka akan bekerja sama dengan distributor yang siap menyebarkan buku kita ke seluruh Indonesia. Misalkan dari pengalaman saya kerjasama dengan Alex Media, buku-buku saya begitu terbit langsung beredar di Gramedia seluruh Indonesia. Artinya adalah jangkauan buku saya itu sangat luas, bisa mencapai seluruh Indonesia. Itu keunggulan kalau kita kerjasama dengan penerbit yang sudah besar. Kemudian yang kedua adalah modalnya yang lebih kecil nih. Jadi begitu naskah kita selesai, lalu kita ajukan ke penerbit dan penerbit setuju untuk menerbitkan naskah tersebut, maka kita nggak perlu keluar modal lagi. Biaya produksi, biaya distribusi semuanya ditanggung oleh penerbit. Jadi kita nggak perlu keluar modal. Dan yang ketiga adalah lebih praktis. Jadi tugas kita adalah bikin naskahnya kita selesaikan, lalu kita terbitkan di penerbit, dan naskahnya akan terbit sehingga bisa dibeli oleh orang-orang. Tapi jangan lupa bahwa setelah naskah kita terbit, kita tetap perlu melakukan marketing atau promosi terhadap buku yang sudah kita terbitkan. Ini 3 keunggulannya. Tapi menerbitkan buku lewat penerbit mayor itu ada kekurangannya juga. Yang pertama, kurang fleksibel. Contohnya begini, misalkan kita ingin memesan buku dari penerbit sebanyak 100 eksemplar. Misalkan kita jualan buku kita di website gitu, terus ada orang yang beli, banyak yang beli, tapi stok di kita kosong. Alhasil kita mau pesan di penerbit dong. Nah, ketika kita pesan di penerbit, kadang-kadang ada problem di mana stok bukunya nggak ada di gudangnya penerbit. Jadi penerbit nggak bisa menyediakan stok buku untuk kita. Alhasil kalau ini terjadi, kita harus cari bukunya di toko buku, dan kadang di toko buku juga buku kita kosong atau nggak ada. Jadi hasilnya adalah ada yang ingin beli, ada yang demand-nya, atau ada permintaannya, tapi nggak ada supply-nya gitu. Jadi akhirnya kita nggak bisa jualan. Nah, hal semacam ini sering dialami oleh penulis yang bekerja sama dengan penerbit besar. Yang pertama, kurang fleksibel. Kemudian yang kedua adalah margin profit-nya kecil. Royaltinya biasanya adalah 10%. Jadi kalau misalkan harga buku kita 50.000, maka untuk setiap penjualan kita cuma dapat 5.000, jadi hanya 10%. Itu kekurangannya. Nah, gimana dengan yang self-publishing? Self-publishing ini adalah kegiatan menerbitkan buku dengan cara kita produksi dan menerbitkan sendiri. Jadi kita yang nulis naskah, kita yang layout naskah, edit, kemudian kita juga yang produksi, dan nanti kita juga yang akan mendistribusikan. Itu untuk self-publishing. Keunggulannya adalah yang pertama, lebih fleksibel. Jadi nggak bakal terjadi yang namanya kekurangan stok. Ketika ada orang-orang yang ingin beli, terus kemudian kita nggak punya stoknya, kalau kita self-publishing, kita dengan gampang bisa langsung cetak untuk buku yang baru. Nah, hal semacam ini yang nggak dijumpai di penerbit yang besar. Biasanya ketika kita ingin buku kita dicetak lagi, itu harus bergantung kepada keputusan penerbit. Apakah
akan ada cetak ulang atau tidak. Kalau belum ada cetak ulang ya tentu buku kita nggak akan dicetak lagi. Tapi kalau di self-publishing, kapanpun kita mau cetak itu bisa. Kemudian yang kedua adalah keunggulannya margin profit yang lebih tinggi. Jadi kalau misalkan di penerbit biasanya kita cuma dapat 10%, kalau kita self-publishing keuntungannya jelas lebih dari 10%, karena kita tidak harus bekerja sama dengan toko buku, nggak harus kasih diskon ke distributor dan sebagainya. Jadi keuntungannya pasti lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah pasti terbit, karena kita menerbitkan sendiri, nggak perlu diseleksi oleh redaksi lagi, maka bukunya pasti terbit. Tapi kekurangannya juga ada nih kalau yang ingin menempuh self-publishing. Yang pertama, distribusinya cenderung akan lebih sulit. Kalau misalkan di penerbit besar, kita tinggal ngirim naskah, lalu naskah terbit dan bisa didistribusikan ke Gramedia atau toko buku lain, maka untuk self-publishing, kita yang harus mengurusi distribusinya. Entah itu kita jual secara online, atau kita kerjasama dengan distributor, seperti itu. Kemudian yang kedua, perlu modal besar. Di awal kita harus mengeluarkan uang untuk membiayai produksi buku kita, belum lagi untuk biaya distribusinya. Jadi perlu modal besar. Dan yang ketiga, banyak hal yang harus kita kerjakan. Kita yang harus bikin naskah, kita yang edit, kita yang bikin cover bukunya, kemudian kita yang harus mengurusi ISBN-nya, lalu kita harus produksi, distribusi, dan sebagainya. Jadi banyak hal yang akan kita kerjakan. Itu gambarannya. Tapi keunggulan utama dari self-publishing adalah lebih fleksibel. Jadi selain keuntungan yang cenderung lebih tinggi, kita lebih bebas gitu dalam memarketingkan buku kita atau dalam produksi buku. Nah, pertanyaannya adalah kita pilih yang mana nih? Untuk memilih, ini disesuaikan lagi dengan kebutuhan atau kondisi Anda. Kalau misalkan Anda sudah punya jaringan pemasaran yang bisa diandalkan, maka Anda bisa pilih self-publishing. Misal kalau Anda punya blog dan blog Anda sudah punya ribuan atau puluhan ribu pembaca setia, maka Anda bisa gunakan itu sebagai salah satu jalur pemasaran buku Anda. Tapi kalau misalkan Anda sama sekali belum punya jalur pemasaran atau Anda tidak ingin mengeluarkan modal yang besar di awal, maka Anda bisa pilih menerbitkan buku lewat major publishing. Nah, berikut 2 tips kalau Anda ingin menerbitkan buku lewat penerbit, maka saran saya adalah segera bangun kontak dengan penerbit. Anda bisa googling atau cari info tentang kontak redaksi suatu penerbit yang ingin Anda tuju, terus Anda bisa telepon atau kirim email ke sana. Anda bisa tanyakan prosedur penerbitan di penerbit tersebut seperti apa sih. Nah, setelah tahu prosedurnya, barulah Anda bisa ikuti prosedur tersebut untuk menerbitkan buku di penerbit itu. Kalau Anda melakukan ini, akan semakin besar peluang naskah Anda akan diterbitkan. Nah, bagi yang ingin mencoba self-publishing, maka Anda bisa mulai mencari-cari informasi tentang jasa yang Anda butuhkan. Misalkan Anda butuh jasa desainer untuk desain cover buku Anda, atau Anda butuh jasa editor, Anda butuh percetakan yang akan mencetak buku Anda bisa mulai cari info tentang hal tersebut, sehingga Anda bisa segera bergerak untuk menerbitkan buku. Oke? Terakhir, saya ingin berikan rekomendasi. Kalau kalian sedang mencari kursus menulis online, kalian bisa kunjungi dan bergabung di keajaibanmenulis.com. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat berkarya.